Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ummahat fillah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya, alhamdulillah walaupun sekarang mungkin tanggal merah ya Bu ya. Atau semangatnya liburan namanya mengupas arwih. Ini Ibu Ketua oge sauna tadi tos. Jalan-jalan, Masya Allah, leres-leres jalan-jalan ya, menyehatkan insya Allah. Baik, tahsin dan tahfidz. Namun sebelumnya seperti biasa kita murojaah. Terakhir itu surat apa murojaah kita Bu? Abasa ya kalau nggak salah ya. Nah sekarang berarti At-Takwir. Ya, surat At-Takwir. Pada noong-noong mangga dibuka. Terus Bu? Ya, surat ke-81 sesudah Abasa ya. Terus ya? Ya, ngawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang lagi ya Bu ya, ulang lagi. Sekali lagi. Kita ulang lagi ya. Belum siap semuanya. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun
In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Baik. Surat At-Takwir, mungkin tadi masih ada yang baca nasnya panjang, yang ayat berapa itu 15 ya. Fala uqsimu bil khunnas. Masih ada ya? Ada tanda panjang di situ? Tidak ada. Berarti dibaca pendek ya. Fala uqsimu bil khunnas. Nah itu yang gunahnya justru ditahan. Al-jawaril kunnas walaili idza as'as. Tidak as-as. Itu emang enak ya, suka dipanjang-panjang di akhirnya. Ini sekali lagi tidak dibaca panjang ya. Was-subhi idza tanaffas ya. Itu kemudian tadi teh fa'aina tadh, ada yang dipantulkan ya. Harusnya da tidak memantul. Fa'aina tadh, tahan. Fa'aina tadh, tidak tadh. Sami-sami dal gitu ya. Cuman beda titik aja. Yang satu mah dipantulkan, yang ada titiknya tahan, jangan dipantulkan. Jadi fa'aina tadhhabun ya. Itu aja sekedar mengingatkan. Berikutnya kita ke tahsinnya dulu sebelum ziyadah ya. Seperti biasa mereview dulu, murojaah dulu materinya. Kita sudah selesai 7 jurus ya. Dan insya Allah hari ini mungkin menyelesaikan buku ke-1 metode Maqdis ini ya. Insya Allah ini pertemuan terakhir untuk buku 1-nya. Nah, kita review dulu 7 jurus itu. Yang pertama apa, Bu? Ini ada muncul nggak? Nggak muncul ya? Pantesan. 5 ada nih, Bu Ketua. Pantesan ya nggak ini. Kenapa ya? Tadi Mam ini. Anu tiasa ngetak-ngetik. Bu Dini ada, Bu Dini? Tadi ada tadi mah ya. Tayan biasa Tayan. Tayan biasa. Biasa. Marira. Biasa. Tadi mau muncul. Coba kita ulang ya. Iya tadi Pak Anto ya. Budi ini biasa Budi. Hilaf deh. Mohon. Baiklah ya, murojaah dulu. Lihat catatan ibu-ibu aja. Pak Ririm Bona ya kan? Mohon.
Ya, yang pertama apa? Di ayun aja. Yang kedua, lamain aja. Yang ketiga, lamakan aja. Yang keempat, abaikan aja. Nah, itu tuh yang ada huruf-huruf ilah ya, yang tuktab wala tuntuk. Kemudian yang kelima, ditahan lama atau lama ditahan. Yang keenam, pantulkan ajzah ya. Yang ketujuh, terakhir kemarin apa Bu yang kalau fathah? Bukain aja kasroh, tarikin aja domah maju. Nah, alhamdulillah itu rumusnya ya. 7 jurusnya sudah selesai. Dan sekarang sebelum latihan-latihan ada suplemennya ya. Kita lihat halaman 64 Teh Yen. Ada Neneng Lia. Biasa ya. Iya sih sebenarnya ininya. Udah sih. Coba di ini. Ini udah. Nah iya. Ini tampilannya mah ini. Yes. Tapi enggak sesuai di sini, Bu. Bentar. Kumanya. Ya sesuai ini. Abi minus sekolah apa tapi di dia mah kirang paus. Kumaha munculna ieu we. Bu, kalau nggak sesuai tampilan gitu, Bu, apa namanya? Nggak sesuai file yang dibuka. Oke, sekarang kita ke suplemennya di sini, maksudnya tambahan mungkin ya, tentang panduan praktis cara berhenti ya Bu ya. Ada 20 Bu, ada 20 yang pertama ya. Yang pertama berhenti pada huruf berharokat fathah. Jadi kita hari ini belajar waqaf, bagaimana cara berhenti ya. Berhenti pada huruf berharokat fathah. Ya. Contohnya al-maqabiro. Nah, maqabiro fathah di akhirnya berarti kegambar nggak Bu ya? Fathah di akhirnya ya. Ketika ada tanda waqaf, baik itu di akhir ayat ya, atau ada tanda waqaf dengan macam-macam jenisnya, dengan macam-macam tandanya gitu ya. Nah itu kalau fathah berarti sukun. Contoh Bu, Ibu sebutkan cara membacanya ya. Al-maqabiro. Jadi gimana berhentinya? Al-maqabiro. Sekali asa rona asa terbaca kene. Sekali lagi. Biar rohnya enggak ya. Fathahnya jadi
sukun. Ya. Makanya abi teh nyungkeun ieu teh karena tahsin mungkin butuh visualisasi ya. Jadi punten ngarepotkeun apa yang bertugas. Kemudian yang kedua, berhenti pada huruf berharokat kasroh. Contohnya, bil kolami. Berhentinya jadi gimana, Bu? Jadi sukun, fathah, kasroh. Satu lagi yang dhammah, ya, berhenti pada huruf berharokat dhammah. At-takatsuru, berhenti jadi at-takatsur. Oke. Kemudian yang keempat, berhenti pada tanwin an. Ini tadi dicopot karena tampilannya nggak sesuai dengan yang dibuka. Ya. Tos. Ya. Tapi ini harus dua-duanya kelihatan di sini. Tengah kaca soca cenah. Ya, boleh ibu-ibu sambil dilihat siapa yang bisa memberikan contoh di surat juz amma aja ya. Yang pertama dulu. Yang berakhiran fathah apa coba? Di surat apa? Berikan contoh ayatnya. Siapa yang cepat dapatnya? Boleh dibuka Al-Qur'annya? Tadi yang pertama contohnya al-maqabir ya, fathah. Ada yang sudah dapat? Bapak hatur nuhun ya. Hatur nuhun Mama Zahra ya. Ya, ada yang bisa memberikan contoh ayat? Kita elaborasi ya. Ini contoh, sekedar contoh. Ini satu kata. Kita cari ayatnya di surat juz 30 aja. Coba yang sudah dapat, mangga di awas. Ya. Terus awias, ayatnya kumaha teh? At-takasur. Gimana? Ya, biasa sih, cuman itu lebih ke mad aril sukunnya. Cabi yang tidak didahului huruf mad. Cabi. Ya udah nggak apa-apa, ini aja ayatnya gimana tadi? Hatta gitu. Hatta zurtumul maqabir, gitu ya. Hatta zurtumul maqabir. Biro ya, ro-nya jadi sukun. Kemudian contoh yang kedua, yang kasroh. Ada ayatnya? Ya, yang kasroh. Ada, coba. Coba di Al-Balad tuh ya Bu, coba ditinggal surat Al-Balad. Surat Al-Balad, surat ke-90. Itu contohnya. Ayat 1 itu yang kasroh ya. La uqsimu bihadal balad. Tidak baladi, tapi balad. Oke. Berikutnya yang ketiga. Berhenti ketika pada huruf berharokat dhammah. Ya. Ini mah udah ada jelas at-takasur ya.
Alhaakumut takatsur. Tidak takatsuru, tapi takatsur. Insyaallah yang ini mudah. Kemudian yang keempat, semuanya ada 20 ya. Yang keempat, berhenti pada tanwin an. Nah, ini di surat apa nih? Libasa. An-Naba ya. Waja'alnal laila libasa. Apalagi? Contohnya yang lain? Banyak di An-Naba. Waja'alnan nahara ma'asya. Di Al-Balad juga ada ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Nah, dibacanya jadi hilang fathahnya satu gitu ya. Jadi seperti mad tabi'i. Walaupun kalau ketika berhenti nanti hukumnya jadi mad iwad ya. Kemudian yang kelima, berhenti pada tanwin in. Ada juga di surat Al-Balad ayat 4 juga. Coba ayat 4 Bu. Laqad khalaqanal insana fi kabadin ya. Tanwin in atau kasratain gitu ya. Ketika di sukunkan sama ya dengan yang kasroh biasa gitu ya, tidak kasratain. Sama disukunkan akhirnya. Oke, yang keenam, berhenti pada tanwin un. Hafidun. Jadi hafid. Ada di Al-Balad? Ada. Ayat berapa? Ya, ayat berapa Bu Mir? Ayat 7. Ayahsabu alam yarahu ahad. Ahadun jadi ahad. Ya, pada dasarnya sama dengan yang 3 pertama tadi. Kemudian yang ketujuh, berhenti pada tak bulat atau tak marbutoh. Nih di Al-Qari'ah jelas ya. Kemudian di Al-Ghasyiyah Bu, boleh lihat surat Al-Ghasyiyah. Ya, surat ke-88. Ya, dari ayat 1. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Itu kalau tak marbutoh bunyinya jadi ha sukun, jadi ha sukun. Al-qari'atu jadi al-qari'ah. Mal-qari'ah, gitu ya. Baik, berikutnya sampai 7 paham Bu? Paham ya insyaallah. Mudah, ini udah biasa, cuman ini teorinya gitu ya. Ibu-ibu sudah prakteknya mas sudah insyaallah. Kemudian yang ke-8, berhenti pada alif maddiyah. Ya. Wasyamsi waduhaha. Alif maddiyah apa Bu? Alif maddiyah apa? Ya, alif ada alif maddiyah, ada ya maddiyah, ada wawu maddiyah. Itu ya alif sebagai tanda panjang di al-jauf. Al-jauf. Apa namanya? Al-jauf tuh? Rongga mulut, ya. Alif wawu iya maddiyah sebagai huruf mad itu dinamakan maddiyah. Kalau berharokat, alif berharokat bukan al-jauf lagi, tapi al-halqu di tenggorokan. Ya berharokat bukan al-jauf lagi, tapi wasatol lisan. Ya, tengah-tengah lisan. Ya. Kalau waw berharokat bukan al-jauf lagi, tapi apa? Syafatan atau syafatain, gitu ya. Jadi kalau maddiyah itu dia sebagai huruf mad, ya al-jauf jadi rongga mulut ya. Waduhaha ini juga pembacanya seperti sama gitu ya, sama. Kemudian yang ke-9 berhenti pada fathah berdiri. Yaghsha, ya
Tetap ya dibacanya yalgsha, tidak yalg tapi yalgsha. Bu, cara tidak memantul gimana? Ditahan. Jangan sampai jangan dilepas gitu, tapi ditahan. Yalgsha. Kemudian 10, berhenti pada alif bengkok atau maksurah. Al-a'la ini juga dibacanya tetap. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, contoh-contohnya lupa ya, belum ya? Yang 8 apa Bu contohnya? Gak apa-apa yang ini aja, tapi ayatnya apa? Tadi saya sebutkan surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Ya. Kemudian yang ini contohnya? Oke. Walaili idza yaghsha. Nah, ini juga surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, oke. 11, berhenti pada ya madiyah. Tadi ya sebagai huruf mad ya. Fi ibadi, sama ketika waqaf dibaca fi ibadi. Walaupun ini ada waqaf apa Bu? Waqaf yang lebih utama apa namanya? Enggak dianjurkan tidak berhenti sebenarnya. Atau ada yang lain mangga ya? Fi ibadi wadkhuli jannati, misalkan gitu ya. Wadkhuli jannati. Nah, sampai 11 paham Bu? Insya Allah. Jadi tetap ya. Ini ketika ada ya madiyah, ini ya madiyahnya ya. Kemudian 12, berhenti pada kasroh berdiri. Jadi gimana? Warusulih gitu ya. Warusulihi. Nah, ini waqaf lebih utama berhenti ya. Jadi warusulih. Jadi hanya di sukun gitu ya. Ini ha domir ya, ha domir. Jadi di sukun. Kemudian yang ke-13, berhenti pada waw madiyah. Sekali lagi madiyah apa? Waw sebagai huruf mad atau al-jauf. Wasallimu ya, ketika waqafnya wasallimu gitu ya, sama. Ini sekali lagi ibu-ibu prakteknya Mas sudah khatam insyaallah. Ini sekedar teorinya saja. Kemudian yang ke-14, berhenti pada dhammah terbalik. Wamra'atuhu, ya, hu-nya jadi sukun. Wamra'atuh, ya. Jadi ini jadi sukun, ya. Lupa lagi itunya apa ayat-ayatnya, ada yang bisa memberikan contoh biar lebih paham ya. Wamra'atuhu iya, surat apa itu? Al-Lahab. Baik. Yang ke-15. Berhenti pada hamzah bertanwin an. Nah, ini Bu yang kita seringkali apa ya? Banyak yang masih salah gitu dalam hal ini. Jadi kalau an, jadi nanti berhentinya jadi a ya. Wanisaan. Ketika berhenti jadi wanisa, dua saja, gitu ya. Itu ketika hamzah bertanwin an. Bagaimana kalau hamzah bertanwin in? Sami i gitu. Tidak? Tidak. Un juga? Ya, tidak. Hanya bertanwin an saja Bu ya yang dibaca panjang. Oke, berikutnya 16. Berhenti pada huruf yang didahului oleh sukun. Nah, ini
Wah, Teh Yayan aja susah ya. Enggak, insya Allah. Ya, sering latihan ya. Surat apa? Ini contohnya Al-Fajr. Wal Fajr. Yang susahnya itu jimnya itu harus dipantulkan dulu. Ya. Wal Fajr. Sementara ro teh ada yang tafhim, ada yang tarkik ya Bu ya. Ada yang dibaca tebal apabila sebelumnya fathah. Ya. Tapi ini sebelumnya sukun. Tidak wal fajr, tapi jimnya disukunkan. Wal fajr. Ya. Wal fajri jadi wal fajr. Walayalin ashr. Coba boleh dilihat surat Al-Fajrnya? Kita praktek. Surat ke-89. Sampai ayat 5 itu ya, sampai ayat 5 sama. Ya. Huruf yang didahului oleh sukun. Al-Fajr 1 sampai 5. Ya, Bu. 1 2 3. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Walaili idza yasr. Ya. Cekap. 5 sampai 5 ya. Fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr ya. Hijr. Pada sering latihan ya Bu ya. Ada lagi di surat apa ya? Ada lagi yang bisa memberikan contoh Bu? Sodok. Sodok yang itu ya. Ya, manggaweng ya. Pilarian di surat-surat Nusanesna. Itu 16. Yang ke-17 berhenti pada huruf bertasydid. Ada di surat apa nih? Alduun. Berhentinya jadi bagaimana? Aduh. Kayak yang sakit. Aduh. Ya, wunnya hilang ya. Jadi tetap ditekan wawunya ya. Huruf yang bertasydidnya ditekan begitu. Andu ya, itu ditekan. Kemudian berhenti pada waw layyinah. Faqadih tadau. Layyinah itu apa? Lembut. Tadau lembut. Di sini tidak mad lain, tidak ya. Sekali lagi kita seringkali mad lain itu mad yang disebabkan oleh waqaf memang ya. Ya, tapi ini memang di akhirnya waw gitu, tidak ada huruf yang lain lagi. Jadi bukan mad lain. Tapi ini berhenti ketika pada waw lainah. Faqadih tadau. Jadi gimana berhentinya? Sama ya. Berhenti, kemudian yang 19 berhenti pada lafadz huwa. Ini sering nih. Kita dalam dzikir juga ya. Allahu la ilaha illahu. Ada yang kalau berhenti tuh huwanya dibaca tetap. Nah, harusnya hu ya, agak panjang. Allahu la ilaha illahu gitu. Ya, huwa. Jadi ini di banyak ini mungkin ya di banyak ayat. Kemudian yang ke-20 berhenti pada lafadz hiya. Ada di ayat apa Teh? Emu Teh? Bukan di juz amma ya ini ya. Ilahi gitu ya. Hiya berhenti jadi hi.
Tidak hi, tidak pendek, tapi hi. Duh, ayatnya harus dicari dulu ya. Kalau ini insya Allah dalam dikir-dikir tahlil juga ya, itu sering kita jumpai. Bukan la ilaha illa huwa, tapi hu gitu ya. Ini domir, kata ganti orang. Alhamdulillah selesai. Insya Allah pekan depan buku yang kedua. Ini latihan-latihannya nih. Ini latihan mencakup semua materi ya. Panjang ya Bu ya. Kita lewat ya Bu. Lewat aja ya. Baik, kita anggap sudah selesai buku 1. Alhamdulillah. Nah, saya teh janji mau apa ya? Saya buka ya. Mau ini dulu atau menambah hafalan dulu? Ziyadah dulu atau ini dulu? Ini dulu ya, boleh ya? Kita atur waktunya. Ngumpet aja, nggak apa-apa. Baik, bismillah, tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ini ada 18 poin. Nanti Ibu lihat nomor 1 sampai 5 itu poin sebelumnya, sebelum membaca. Dan 6 sampai 8 itu ketika memulai membaca. 9 sampai 17 saat membaca. Kemudian yang 18-nya ketika mendengarkan bacaan. Nah, pertama, mendengar waktu yang cocok, ya. Maaf, memilih waktu yang cocok, ya. Waktu yang cocok, ya kalau menurut tuntunan Al-Quran, ya di surat Al-Muzammil, sepertiga di waktu malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya sesungguhnya di malam hari itu aqwam lebih kuat, asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Lebih kuat dan lebih aqwam, lebih berkesan ke dalam diri. Ibu pernah merasakan hal ini? Pasti benar ya apa yang dikatakan oleh di surat Al-Muzammil ini pasti benar, dan tinggal kita rasakan aja gitu ya. Coba rasakan Ibu ketika membaca siang hari dan ketika di sepertiga malam, itu yang cocok. Tapi lagi-lagi mangga kondisional. Misalkan Ibu atau ada seseorang yang kerjanya di shift malam gitu ya, misalkan malam lagi kerja, ya bisa jadi di pagi harinya itu lebih cocok buat dia. Ya, kondisional. Nah, berikutnya, memilih tempat yang cocok. Ya, tempat yang cocok tentu saja tempat ibadah ini, masjid gitu ya. Atau, kiraku Bu, setiap mau baca Quran kita ke sini gitu ya, anu ti blok. Tapi kedah kadia, enggak juga. Ya, kita buat mungkin spot di rumah kita yang luas itu, alhamdulillah, bikin satu spot yang itu memang nyaman buat tilawah, buat membaca Al-Quran gitu ya. Baik itu spotnya spot sama dengan spot sholat kita di musola rumah kita, atau ibu-ibu lebih jangan-jangan spot yang ternyaman di kasur. Ada Bu yang di kasur bacanya? Ya nggak apa-apa, kalau memang membuat nyaman, mangga gitu ya. Tapi biasanya lah, betul Bu Yoyo, langsung tibra. Ya, tempat yang cocok. Ya, disarankan mah ya. Ya yang jelas tempatnya mungkin yang suci gitu kan ya, yang masih punya baby mungkin itu diyakinkan spot yang bersih buat membaca Al-Quran. Berikutnya, tempat duduk yang cocok. Ya, keadaan yang khusus dan perkumpulan orang-orang soleh. Nah ini Bu, tapi insya Allah ini yang saya tahu
mungkin tiap RT juga majelis taklimnya sudah punya komunitas ini ya. Jadi kayak di mungkin di RT 5 juga saya tahu ada Teh Yeyen juga, saya lihat status-statusnya juga ikut tahfidz ya Teh ya. Karena memang harus cari komunitas. Harus talaki gitu Bu. Mun nyali ramah sok merasa betul, dan bisa jadi tidak ziyadah tapi jalan di tempat gitu ya. Nah, tempat duduk yang cocok, lagi-lagi ini kaitannya dengan tempat, tapi lebih kepada kita dianjurkan untuk duduk. Berbaring boleh, pami ibu capek mah ya nggak ada salahnya. Kalau kondisi-kondisi tertentu mungkin lelah banget seharian kerja, nah sambil berbaring ya nggak ada salahnya ya. Ini lebih ke afdolan ya. Dan dianjurkan mungkin kalau siang hari mah di bawah pohon rindang di taman. Rodo 7 di mana Bu? Yang ada taman. Itu kenapa? Karena oksigennya ya. Oksigennya berteran dengan kita. Di mana? Di mana? Loh, kita ada nggak? Ada. Payunan Bumi Buyo ya. Oh, guys, ya. Alhamdulillah. Mohon. You atuh. Ya. Kemudian suci lahir ya. Ya. Tentu saja pakaian ya. Ya enaknya kan selesai sholat juga ya Bu ya. Berarti masih kita pakai mukena gitu ya. Suci secara dohir, secara lahir ya. Mungkin juga adab-adab bisa dalam mencari ilmu ya. Itu di hadis Arba'in nomor 2 ya Bu ya. Apa Ibu? Tentang iman, ihsan, Islam, iman dan ihsan gitu ya. Itu malaikat mengajarkan tentang bagaimana cara mencari ilmu di situ ya. Tapi bisa juga, ini salah satunya di sini suci lahiriah. Gimana hadisnya? Kan atau hadis sabara sama Ustadz Kafi itu? Terus hadis sabara Bu? 15, Masya Allah. Yang kedua Bu apa? Paling panjang ya Bu ya. Bainama nahnu. Dari siapa hadisnya? An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu an. Gimana bunyinya? Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin ittala alaina rajulun. Gimana? Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis syar, la yura alaihi safar. Ya, la yura alaihi safar. Jadi ketika Rasulullah bermajelis dengan para sahabat, tiba-tiba ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, yang bajunya sangat putih, artinya mencerminkan di situ pakai syadidu ya, syadidu bayadis thiyab, sangat bersih gitu, sangat putih. Ya. Kemudian syadidu sawadis syar. Kemudian sangat hitam rambutnya gitu. Ya, itu mah walaupun itu mencerminkan Luis gitu ya. Luis maskulin lah kalau laki-laki mungkin gitu ya. Wala yura alaihi safar, dan tidak kelihatan bekas safar, tidak lelah, tidak capek gitu ya. Beda kalau ya saya mungkin kalau tidak safar pun kelihatannya asarus safarnya kelihatan gitu ya. Nah, mungkin bagusnya ketika proses thalabul ilm ini tidak dalam kondisi lelah gitu, tidak dalam kondisi ya kan nggak enak dilihat juga ya. Lelah gitu, lesu, letih, berapa L gitu. Kemudian wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian laki-laki itu mendatangi Rasulullah hatta jalasa ila nabi, sampai duduk di depan Nabi gitu ya. Kemudian
Fa'asnada rukbataihi ila apa rukbataihi itu Bu? Aduh, mau ya. Ibu bayangin aja ya, ada yang mau praktek mah enggak? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian disandarkan kedua lutut laki-laki itu dengan kedua lutut Rasulullah. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian diletakkan di atas paha Rasulullah ala fakhidaihi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya. Kemudian gimana? Al-Islamu antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Ya, kemudian Rasulullah menjawab apa itu Islam? Kemudian kata laki-laki itu shadaqata, gitu ya. Engkau benar. Nah, kata Umar, fa'ajibna lahu, kami kaget cenah. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan gitu. Kemudian setelah shadaqta, bertanya lagi yang kedua, akhbirni anil iman. Antu'mina billahi wa rasulihi. Antu'mina billahi wa rasulihi. Kemudian itu tentang rukun iman ya. Antu'mina billahi wa rasulihi. Apalagi Bu? Wa kutubihi wa kutubi wa rasulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, gitu ya. Itu iman. Kemudian laki-laki itu menjawab lagi shadaqta. Kemudian yang ketiganya bertanya akhbirni anil ihsan. Jadi ada 4 pertanyaan nih. Ya, ada 4 pertanyaan dari laki-laki itu. Pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Apa jawaban Rasulullah? Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan katanya ya. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan seandainya engkau tidak melihat Allah, dan pasti memang tidak akan melihat Allah. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia mah melihat engkau, begitu. Itu ihsan. Jadi ihsan itu ma'iyatullah ya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu ihsan. Dan pertanyaan yang keempat apa Bu? Akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jawaban Rasulullah ketika ditanya kiamat gimana Bu? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, begitu. Rasulullah tidak nyanyahuanan gitu ya. Beda dengan orang-orang sekarang, kiamat itu dulu udah 2000 berapa? Kita udah lewati gitu ya. Ada yang meramal tahun sekian. Ini Rasulullah tidak diberi wewenang untuk tahu tentang kapan hari kiamat, gitu ya. Nah, kalau begitu kata laki-laki itu akhbirni an amaratiha. Ya, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Ada berapa di situ ya? Antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal ala ri'a'an nasi. Itu tentang ciri-cirinya yang Rasulullah sebutkan. Nah, di akhirnya gitu ya, fantalaqa falabistu maliya summa qala ya Umar, ya setelah 4 pertanyaan itu laki-laki itu kan fantalaqa meninggalkan majelis Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, tahu enggak tadi yang laki-laki yang bertanya itu siapa? Ya, kata Umar, tidak tahu gitu ya. Nah, fa innahu Jibril, kata Rasulullah. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia mengajari, datang kepadamu untuk mengajari agama kalian. Itu juga di situ dari hadis ini, selain matanya memang sangat-sangat, katanya hadis ini juga disebut hadis tentang usuluddin ya. Di situ ada arkanul iman, arkanul Islam, ihsan gitu ya.
itu juga ada adab-adab tentang bermajelis yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Nah, begitupun apalagi dengan membaca Al-Quran, ya Bu ya, harus suci secara lahiriah. Berikutnya, mensucikan sarana-sarana yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Sarana bukan hanya sekedar sarana fisik, materi, tapi juga yang ada dalam diri kita. Mata kita, lisan kita mungkin tidak baca Quran sambil gibah, mungkin Bu? Bisa aja mungkin kalau di masjid bisa sambil gibah, bisa kalau ada orang tukang gibah gitu ya. Makanya diperlukan fokus gitu ya. Di samping tadi ada komunitas, tapi komunitas yang mendukung gitu ya. Berikutnya, menghadirkan niat saat membaca Al-Quran. Tentu saja secara umum innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an pun kita hadirkan niat lillahi ta'ala, bukan karena dikejar bukan karena one day one ayatnya apa Bu? Ya, one day one ayat, bukan karena itu, tapi niat lillahi ta'ala. Odol, apalagi itu hanya komunitas ya, ikhtiar kita. Kemudian mengembalikan jiwa kepada Allah, ya, berlindung. Kadang ketika tilawah tuh udah tahu dia Bu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita maknai ta'awud, kita berlindung dari hal-hal yang mengganggu tilawah kita, kan begitu ya. Tapi seringkali sesudah ta'awud kitanya yang nyari-nyari. Masalahnya HP-nya disimpan di sisi gitu ya, di samping kita. Coba kalau kita masih belum bisa mengontrol, bisa jadi HP-nya dijauhkan dulu begitu. Ya. Berikutnya. Yang tadi kan ini sampai sebelumnya ya, sebelum tilawah. Nah, ini memasuki memulai tilawah. Nah, ini membaca isti'adah dan basmalah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Nah, ini sampai 8 ini ketika memulai. Nah, dari sini ketika membacanya ini adabnya, yaitu mengosongkan diri dari kesibukan dan menyelesaikan hajat yang lainnya ya. Ya, enaknya memang sebelum tilawah pekerjaan kita udah selesai ya. Jadi kita tidak bercabang gitu. Walaupun katanya kita wanita mah multitasking, tapi tetap kita butuh fokus ya Bu ya. Multitasking kenapa? Karena katanya ada korpus kolosum ya di batang otak kita, sehingga wanita bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Ini mengosongkan diri dari kesibukan dan menyelesaikan hajat dari menyelesaikan hajat yang lainnya. Atau ketika memang pekerjaan belum selesai atau hajat kita belum selesai, ya nggak apa-apa, dianggap selesai aja dulu, baru fokus gitu ya. Yang ke-10, menghadirkan akal dan pikiran. Ya, menghadirkan akal dan pikiran. Ya, ibu-ibu bisa ada terjemahnya, itu bisa dibaca ya Bu ya. Maksudnya agar kita bisa bertadabur. Tadabur itu lebih ringan dari menafsirkan. Menafsirkan mah nggak sembarangan ya. Kalau tadabur mah kewajiban setiap kita Bu. Tapi kalau menafsirkan itu nggak sembarangan orang. Harus punya beberapa disiplin ilmu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Kalau kita sekarang kajian tafsir itu hanya mengikuti tafsir-tafsir yang sudah ada gitu ya. Mungkin di Indonesia mah Al-Misbah gitu ya. Al-Misbah itu sangat-sangat bagus tafsir ulama Indonesia gitu ya. Apalagi ada beberapa ya, Buya Hamka juga dengan Al-Azharnya, tafsir Al-Azhar, cuman ejaan tulisannya ejaan dulu, doe loe dulu gitu ya. Itu biasanya.
Tafsir juga banyak aliran-alirannya Bu ya. Nah kalau untuk tafsir Al-Misbah itu recommended, artinya Ustadz Quraisy Shihab ya, insya Allah beliau kompeten di bidangnya, walaupun mungkin ada beberapa hukum yang itu kontroversi juga gitu ya, diperdebatkan. Contohnya dalam masalah menutup aurat itu juga ada. Kemudian yang ke-11 menghadirkan kekhusyuan ya. Ya khusyuk ternyata bukan di sholat saja tadi ya, dengan mengosong. Kalau dalam tazkiyatun nafs atau dalam tasawuf itu ada istilah tajalli, takhalli gitu ya. Takhalli dulu, takhalli, tajalli, mengosongkan, tajalli, memasukkan yang baik. Ini kosong gitu ya. Kan enak ya Bu ya. Kalau kosong, tapi jangan ditutup ininya ya. Dibuka. Ini khusyuk gitu ya. Ketika masuk Al-Qur'an, apalagi tahu terjemahannya, maka akan masuk ke dalam jiwa kita gitu. Tapi kalau hati kita begini, yang ada mubadir ya, jadi tidak ada yang nyantol ke dalam diri kita. Baca mah baca gitu ya, tapi pikiran kemana-mana. Yang 12, menangis saat membaca. Harus? Enggak harus, cuman untuk kita lebih terutama mungkin di ayat-ayat tentang yang memunculkan khauf kita kepada Allah, khasyah kita kepada Allah, nah kita menangis ya. Dan kita juga bisa menilai hati kita ya, dengan indikator ketika kita menangis berarti hati kita lagi lembut gitu ya. Ketika kita di ayat-ayat tentang adab tapi kita tidak menangis ya, berarti hati kita bagaimana? Nah itu bisa dilihat indikatornya. Kata siapa? Umar bin Khattab, apabila kamu tidak bisa menangis, maka menangislah karena tidak bisa menangis. Karena berarti hati kita sedang keras gitu ya. Jadi menangislah di ayat-ayat yang membuat kita menangis. Kemudian mengagungkan Allah, pasti ya. Ketika baca surat Ar-Rahman gitu ya. Di mulai ayat 13, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika 13 dibalik jadi 31, dan itulah banyaknya ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak sekali injaz yang harus kita fahami sehingga kita merasakan keagungan Allah gitu ya. Kemudian berhenti sejenak. Ya tadi mungkin untuk bisa kita merenungi, bisa menangis gitu ya. Diperlukan berhenti sejenak untuk bisa memahami ayat ini seperti apa. Jadi ibu-ibu mengejar kualitas bagus gitu ya. Tapi tadabur juga itu lebih jauh dipentingkan, diperlukan oleh kita gitu ya. Nah berikutnya hanyut dan terpengaruh. Hanyut dan terpengaruh. Maksudnya ibu-ibu pernah nggak sejauh bacaan ibu-ibu itu membuat ibu-ibu terhanyut dengan alur ceritanya, misalkan ya. Pernah baca novel lebih mudah ya, lebih mudah untuk kita mudah terhanyut. Contohnya di juz 27 ada berapa surat? 7 ya. Al-Mujadilah, kemudian At-Tur, kemudian An-Najm, apalagi Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, kemudian Al-Hadid. Ada 7, juz 27. Di banyak suratnya itu ada kalau saya lihat ada alur-alur yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi banyak kisah-kisah yang pertama dijadikan tuh wa fi Musa id arsalna alaihi rihal aqim. Itu di Adariyat. Di ayat lainnya sama berbicara tentang Musa tapi redaksinya berbeda. Dan at-tikrar, pengulangan itu tidak mungkin sama kan menurut para ahli Quran.
itu pasti maknanya berbeda gitu. Walaupun membahas dengan cerita yang sama gitu. Kemudian urutannya setelah Musa itu wa fi adin id arsalna alaihim rihal aqim. Kemudian Samud, yang dibahas Samud, kaum Samud. Kemudian di bawahnya apa? Wa qauma Nuhim yang qabli innahum kanu dhalimin. Jadi alur beberapa ayat tuh begitu gitu ya. Kalau saya perhatikan, tapi itu pasti maknanya berbeda dan itu perlu pendalaman makna lagi ya, butuh tafsir tentu saja gitu ya. Kemudian yang 16 merasa bahwa dirinya lah seakan yang diajak bicara oleh Allah gitu ya. Jadi khitabnya adalah kita. Tentu saja memang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu ya. Kemudian yang 17 menghindari diri dari tembok penghalang. Tembok penghalang maksudnya yang bisa menghijab kita ya dari membaca dengan Al-Quran. Dan biasanya mungkin ibu-ibu banyak di medsos itu yang memotivasi bahwa ketika kita sehari saja tidak membaca Al-Quran, sesungguhnya bukan diri kitanya yang malas, tetapi Allah sedang tidak mau diajak sedang tidak mau mengajak bicara kita. Ngeri ya, ngeri gitu. Ketika sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, sesungguhnya bukan karena kemalasan kita, tetapi kalau kemalasan kita itu lebih efeknya lebih ringan ya sedang malas aja gitu ya. Tapi ketika hakikatnya adalah Allah sedang tidak mau mengajak berbicara kita, itu yang ngeri gitu ya. Akhirnya kita memburu keridhaan Allah dengan memaksakan untuk membaca Al-Quran. Berikutnya, nah ini yang terakhir ada bagi pendengar. Ada bagi pendengar, ini ada di surat Al-A'raf ayat 2 ya. Idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nih ya. Jadi diam dan diamnya tapi bukan diam gitu ya. Mungkin kita sambil beraktivitas mendengarkan kaset, mendengarkan dari HP dan lain sebagainya, tetap dengan menyimak bidiqah, dengan memahami, dengan berusaha memahami. Nah ini ya, mungkin ini ada 4 tadi, sebelum, kemudian memulai, kemudian ketika berlangsung, dan ketika mendengarkan. Ada 18 poin. Udah setengah 6, sedikit saja kita ziyadah. Al-Muknya dianggap hafal ya Bu ya? Ya. Kantun setor ke Ibu Ketua. Kata Yeyen, enggak. Ya, ke surat 68 aja, surat Al-Qalam, surat ke-68. Ini surat Makkiyah. Ada yang ada yang para ulama yang menganggap bahwa ini surat yang kedua diturunkan setelah surat Al-Alaq gitu ya. Tapi secara jumhur kita tahu ya bahwa yang kedua itu Al-Mudaththir atau Al-Muzammil gitu. Jadi ada yang mengatakan Al-Qalam ini yang ketiga gitu ya. Namun Masya Allah Bu, kalau kita lihat, kalau yang pertama itu perintah membaca. Nah yang kedua mah ini sama-sama literasi ya Bu ya. Al-Qalam, qalam itu pena gitu ya, yang dengan pena kita bisa menulis. Menulis itu untuk zaman sekarang mungkin ya bisa dengan berbagai media gitu ya. Ya, tahu dulu Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Bu, badai 3, badai 5. Ini saya memantik aja, memulai aja, nanti di rumah mangga dilanjutkan.
Mau 3 mau 5? 5 tahiyan tos hafal, sok tahiyan mangga. Ya, kita tutup. Masya Allah. Masya Allah. Berapa itu? 6. Ya, terus ya pada sadayana mangga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Mau berapa? Mau asal jangan nun aja. Mau 1 ayat. 1 ayat. Ya, ya. 2 orang lagi. Siapa yang mau? Boleh 1 ayat, boleh. 2 ayat, boleh. 3 ayat, boleh. Ada yang mau? Gak ada? Umir? Adek? Bunda Lia, udah kayaknya udah ya? Udah? Belum? Ah. Ya kalau nunnya 1 ayat boleh sih Bu. Boleh. Sok atuh 1 ayat sasarangan ya. Nun. Ya Bu. Wal qalami wa ma yasturun. Ya, demi pena dan tulisannya. Demi pena dan tulisannya. Qalam, pena, yasturun, menulis ya, pekerjaannya, yasturun. Dan yang menulisnya. Ayo, 1 ayat aja. Mangga, saha? Bu Siti mau? 1 ayat aja Bu. Ya. Tayen, mangga kapayun tayen. Ya alhamdulillah nuju aya. Nu ngawitan mah milih, mangga milih. Mangga bade ieu bade eta. Cara lain. Ini aya 2 pilih. Oh iya sareng ieu digital. Nuhun. Anu ieu. Mangga. Wah, iya. Ayo Bu. Ini 2 lagi ada. Coach. Saya ya sudah. Oh, mangga. 1 ayat? Bu Lia sareng Bu Esti, mangga. Bu Lia, Bunda. 1 ayat boleh? Mangga. Bu Esti dulu, Bu Lia dulu. Masya Allah. Ya Bunda Lia. Neneng mata seueur hafalannya. Ayo, ya mangga kapayun. Ayo, Bunda. Baik, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini mau yang mana sama Bunda?
sama Bunda. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ilmu pada hari ini, ya, khususnya buat saya, gitu ya Bu ya. Karena ini juga pada hakikatnya mengingatkan diri saya pribadi. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'adina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wasabbitna wasaqil mawazinana wa haqqiq imanina warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.